Hai horror lovers, gimana kabarnya? Aku harap semua baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Bisikan Horor. Di film kali ini aku akan bisikan alur cerita horor dari negara Thailand dengan kisah anak kembar Siam. Film ini berjudul Alone. Dan film ini dirilis pada tahun 2007. Di awal kisah diperlihatkan seorang wanita yang tinggal di Seoul, Korea, yang baru saja pulang dari kantor. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh pacar dan teman-temannya. Ternyata ia sedang berulang tahun. Ia tampak begitu bahagia. Di dalam partinya, salah satu teman wanita yang berulang tahun itu tengah bermain ramalan kartu. Ia mengatakan kepada Pim, yaitu wanita yang berulang tahun, bahwa sesuatu yang dulu hilang akan kembali padamu. Temannya tersebut menanyakan, apa Pim kehilangan sesuatu? Dia langsung menjawab tidak. Hal ini diartikan oleh temannya tadi bahwa yang hilang berarti bukan barang. Ia menebak bahwa Pim mungkin pernah ingkar janji pada seseorang dan mungkin orang tersebut akan kembali untuk menagih janjinya. Tak lama kemudian, suasana yang menegangkan tersebut dicairkan oleh teman Pim yang lain dengan bercandaan. Ia mengatakan, jangan mempercayai ramalan temannya tadi, karena dirinya dulu juga pernah diramal akan segera mendapatkan jodoh. Namun kenyataannya dirinya masih tetap saja menjomblo. Kasian. Setelah acara selesai, tampak Pim sedang menyuntikkan insulin ke pacarnya yang ternyata menderita diabetes. Tak lama telepon berbunyi, mengatakan bahwa ibu Pim yang tinggal di Thailand sedang menderita stroke. Pacarnya meminta Pim untuk segera terbang pulang. Dia pun menyetujuinya. Ketika di pesawat, Pim bermimpi. Ia sedang berada di toilet dan sedang mengingat kisah masa lalunya saat ia operasi pemisahan tubuh dengan saudara kembarnya yang bernama Ploy. Yang tentu saja ini memberikan bekas luka di perutnya. Pim terbangun. Ia tampak cemas sambil mengatakan ke pacarnya bahwa sebenarnya ia tak ingin pulang ke Thailand karena teringat akan Ploy yang telah meninggal. Karena ia merasa bersalah telah memaksa operasi memisahkan tubuh. Pacarnya mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa kematian Ploy bukan kesalahannya Pim. Hal itu di luar kendali. Pim kembali ke rumah lamanya. Ia teringat ketika memainkan piano bersama Ploy sewaktu kecil. Ia pun teringat akan foto-fotonya bersama Ploy, serta pakaian mereka yang kembar dan segala kenangan indah pada waktu itu. Terlihat ada asisten rumah tangga di rumah itu, izin untuk pulang. Pim memintanya untuk menginap saja, tapi ART tersebut enggan dan memilih untuk pulang. Malam pun tiba. Pim tampak tidak bisa tidur dan tiba-tiba ia dihantui Ploy yang tidur di sampingnya. Sontak ia kaget dan membangunkan Wi, yaitu nama sang pacar. Keesokan harinya, Pim pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ibunya tampak lumpuh dan tidak bisa bicara. Namun ia masih bisa melihat dan mendengar. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Namun suster datang dan menyuruh Pim pergi. Ibunya Pim yang tiap malam merasa ketakutan
membuat keadaannya semakin memburuk, sehingga dokter memutuskan untuk segera dilakukan tindakan operasi. Setelah operasi selesai, dokter mengatakan bahwa keadaan ibunya sudah tidak kritis, namun masih koma tergantung semangat hidupnya. Pim kemudian melihat anjingnya menggonggong terus-menerus ke arah cermin. Dan tiba-tiba Pim melihat. Hal ini menyebabkannya kaget dan terjatuh di tangga, sehingga membuatnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Ketika Pim ingin pergi ke toilet sendiri, ia melihat bayangan di cermin kembarannya sedang tersenyum sinis. Hal ini sontak membuatnya takut dan memukul cermin tersebut hingga ia berdarah. Wi segera bergegas menolongnya. Keesokan harinya, seorang teman sekolah Wi yang kini berprofesi sebagai psikiater datang ke rumah Pim. Psikiater tersebut memang sengaja diundang oleh Wi karena merasa Pim akhir-akhir ini sering bertingkah aneh dan melukai dirinya sendiri. Apalagi Pim yang selalu bercerita bahwa ia sering melihat kembarannya yang sudah meninggal tersebut dan merasa Ploy selalu mengikutinya. Pim yang merasa kesal dengan Wi karena menganggap dirinya gila, ia langsung pergi keluar mengendarai mobilnya dengan cara mundur dan tak sengaja menabrak anjing kesayangannya yang bernama Lucky hingga mati. Pim yang merasa bersalah akhirnya bersedia untuk diperiksa psikiater tersebut. Kemudian ia menceritakan kisah masa lalunya bersama Ploy. Ia mengatakan dulu mereka saling berjanji untuk hidup bersama selamanya. Mereka saling mengasihi satu sama lain, dan Ploy selalu membela Pim saat ada yang mengejek mereka berdua. Dan ketika si psikiater mempertanyakan kenapa memutuskan berpisah, Pim hanya bisa menangis. Psikiater itu kemudian mengatakan kepada Wi bahwa Pim menderita psikosis ringan, yaitu keadaan yang tidak bisa membedakan antara realita dan fantasi. Ditambah dengan rasa bersalah Pim yang menyebabkan ia mengalami delusi. Keadaan Pim semakin parah. Ia selalu bermimpi didatangi Ploy hingga ia melihat arwah Ploy bergantungan di kipas angin. Wi mendatangi temannya yang psikiater itu. Ia mempertanyakan ke psikiater tersebut, apakah benar sebuah mitos jika kembaran yang satu meninggal, maka yang satunya lagi akan segera menyusul. Psikiater itu kemudian menjawab bahwa itu hanya tahayul. Kembar yang hidup tidak ada kaitannya dengan kembar yang mati. Psikiater itu menyarankan Wi untuk membawa Pim kembali ke Korea untuk mengobati delusinya. Wi kemudian menemui dokter tempat ibunya Pim dirawat. Ia menanyakan, apakah ibunya Pim bisa ia bawa ke Korea. Namun dokter melarangnya, mengingat kondisi ibu Pim yang cukup parah, dan hal ini tentu saja sangat berisiko. Setelah percakapan itu, Wi melihat ke arah jendela luar rumah sakit. Ada seorang pasien laki-laki yang memakai kursi roda. Hal itu mengingatkannya pada masa lalunya, bahwa ia juga dulu mengalami hal yang sama. Dan di rumah sakit itulah ia pertama kalinya bertemu dengan Pim yang juga dirawat di sana. Wi yang melihat Pim langsung jatuh cinta dengannya. Bahkan dari kejauhan pun, Wi menggambar Pim dengan kembarannya. Sayangnya, kertas gambarnya tertiup angin dan terjatuh di depan mereka berdua. Pim dan Ploy amat senang dengan gambar itu.
Ditemuilah Wi dan Pim mengembalikan kertas gambarnya itu. Pertemuan itu membuat mereka bertiga menjadi semakin akrab, dan Wi memberikan bunga kepada Pim. Ploy yang tak terima membuang bunga itu ketika Pim tertidur. Wi juga memberikan sebuah kalung untuk Pim keesokan harinya. Tampak Pim dan Wi saling jatuh cinta. Ploy yang ternyata juga menyimpan rasa kepada Wi merasa cemburu dan kesal hingga ia tak sengaja membunuh hamster yang ada di tangannya. Keesokan harinya, Pim berkonsultasi menemui psikiater tersebut. Ia menanyakan tentang bagaimana cara untuk dapat menghilangkan Ploy dari pikirannya. Dokter itu mengatakan, jika pikiran bingung, maka apa yang dibayangkan di kepala akan terlihat seperti persepsi nyata. Itulah alasan kenapa Pim terus melihat kembarannya. Karena menurut dokter itu, Pim tidak merelakan Ploy meninggal. Kemudian Pim menceritakan, Wi yang waktu itu akan pulang dari rumah sakit mencoba memanggil Pim untuk menyapanya. Pim berusaha datang, namun Ploy yang cemburu tidak mau bangun dari tempat tidurnya. Pim tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuh mereka menyatu. Pim yang kesal dengan sikap Ploy, ia menginginkan untuk berpisah tubuh dengan Ploy. Tapi Ploy tidak mau dipisahkan. Pim sama sekali tidak merasa jika Ploy sebagai beban di hidupnya. Namun Pim masih merasa bersalah karena menurutnya dia yang menyebabkan Ploy meninggal. Dokter itu menyarankan kepada Pim untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, agar bayangan Ploy tidak muncul lagi. Ketika makan siang bersama Wi, Pim menceritakan, Wi pernah memberikan lukisan kepada Pim, namun Ploy malah marah dan merobek kertas gambar itu. Persaingan yang semakin sengit antara dua saudara kembar siam itu menyebabkan ibunya untuk menyetujui perjanjian dilakukannya operasi pemisahan tubuh. Pim juga bercerita jika selama ini Ploy juga menyukai Wi. Hal ini membuat Wi merasa bersalah. Ia menganggap dirinya lah yang menyebabkan kedua saudara kembar ini bertengkar dan berpisah. Setiap malam, Pim selalu dihantui Ploy. Pim yang muak dengan situasi tersebut mencoba membakar semua barang-barang kenangan bersama Ploy. Ia mencoba keluar dari rumah dengan mengendarai mobilnya. Ia malah menabrak rumah kaca yang berisi tanaman-tanaman yang berada di sebelah rumahnya. Dan tiba-tiba, Pim yang melihat Wi datang, ia langsung memeluknya. Tak disangka, pecahan kaca menjatuhi dirinya. Hal ini membuatnya pingsan. Wi datang dengan mobilnya. Ia menemukan Pim yang pingsan dan berdarah. Dibawalah ia ke rumah sakit. Wi juga menghampiri ibunya Pim yang juga berada di rumah sakit yang sama. Ia menginginkan untuk segera memindahkan ibunya Pim ke rumah sakit Korea. Ibunya Pim tiba-tiba menarik bajunya Wi. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ia berusaha membisikkan Wi tentang sesuatu sebisanya ia. Di tengah hujan, Wi bergegas mengendarai mobilnya untuk membuktikan ucapan ibunya Pim. Sampailah ia di kuburan tempat Ploy ditempatkan. Betapa kagetnya Wi ketika melihat nama Pim di kuburan itu dan bukan malah namanya Ploy.
Wi seperti tidak percaya bahwa selama ini yang bersamanya adalah Ploy yang menyamar sebagai Pim. Di sisi lain, Ploy yang masih di rumah sakit mendengar jika dokter mengatakan kondisi ibunya yang semakin membaik dan bisa dipindahkan ke rumah sakit Korea. Ploy yang justru merasa terancam dengan kesembuhan ibunya, ia takut ibunya membongkar rahasia tergelapnya. Ploy malah melepas selang oksigen ibunya, di mana hal ini membuat napas ibunya tersengal-sengal dan tewas seketika. Wi yang baru pulang dari kuburan Pim mendapati Ploy yang sudah sampai di rumah duluan. Ploy kemudian langsung memeluk Wi sambil menangis dan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal dengan alasan kondisi ibunya yang tiba-tiba menjadi semakin memburuk. Wi lalu mengatakan bahwa dirinya telah beruntung karena ibunya sudah menceritakan kepadanya tentang sebuah kebenaran sebelum ibunya meninggal. Wi juga mengatakan jika Ploy takut dengan apa yang akan ibunya bicarakan kepadanya. Ia juga sangat marah dan menunjukkan kacamata milik Ploy. Wi menyuruh Ploy untuk berhenti membohonginya dan memaksa Ploy untuk menceritakan tentang bagaimana Pim bisa tewas. Ploy yang merasa tersudutkan terpaksa bercerita jika selama ini Pim menginginkan untuk berpisah dengannya, karena Pim merasa tidak bisa hidup terus dengan kondisi seperti itu. Namun Ploy bersikeras untuk tetap menginginkan hidup seperti itu terus sampai mereka mati. Pim yang juga mengatakan bahwa Ploy adalah sebuah beban di hidupnya. Mendengar hal itu, Ploy begitu sangat marah. Ia merasa dirinya bukanlah sebuah beban. Karena kesal dengan ucapannya Pim, tak sengaja Ploy mencekik Pim sampai membuatnya kesulitan bernafas dan tewas seketika. Ploy yang panik dan tak menyangka atas apa yang telah diperbuatnya, ia berteriak memanggil ibunya Ploy, mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk membunuh Pim. Wi yang mendengar kisah sebenarnya merasa sangat kecewa kepada Ploy. Ploy sangat menyedihkan dan tega dengan saudarinya. Ploy yang tidak terima ucapan Wi, ia kemudian mengikatnya di kursi. Ia mengatakan semua orang menyukai Pim. Bahkan ibunya tak mau bicara lagi dengannya semenjak Pim mati. Ia mencintai Wi seperti Pim mencintainya. Namun ia sangat kecewa karena hanya ada Pim di pikirannya Wi. Ploy merasa satu-satunya cara untuk mendapatkan cintanya Wi yaitu dirinya yang berpura-pura menjadi Pim. Ploy yang marah menyuntikkan jarum insulin seperti menusukkan pisau ke badannya Wi. Sontak saja, Wi membenturkan kepalanya itu ke Ploy dan membuatnya terjatuh hingga hidungnya berdarah. Tampak dari luar jendela, asistennya kembali datang ke rumah karena HP-nya tertinggal. Ploy tentu saja turun dan tak membiarkannya untuk memasuki rumah. Di sisi lain, Wi berusaha kabur dan bersembunyi dari Ploy. Ploy berusaha mencarinya dan menyuruh Wi untuk keluar dari persembunyiannya. Ia mengancam akan membakar rumahnya jika Wi tidak keluar. Wi datang untuk mencegah Ploy. Sayangnya koreknya malah terjatuh. Korek itu pun langsung membakar rumah yang sebelumnya sudah diberi minyak di lantainya oleh Ploy. Dengan cepat api menyebar. Pim dan Wi terjatuh di tangga. Namun kayu yang berada di tangga tak sengaja menusuk kakinya Wi,
sehingga ia harus ngesot untuk menuruni tangganya. Saat Wee berusaha mencari jalan keluar, didapatinya mayat asisten rumah tangga yang telah dibunuh Ploy terlebih dahulu. Ketika mendekati pintu, Ploy malah menghadang dan memukuli Wee dengan lampu. Ploy berusaha mencegah Wee dan berkelahi dengannya. Karena tak tahan dengan Ploy, Wee menjatuhkan lemari kayu yang besar yang berada di sampingnya ke arah Ploy. Yang tentu saja, hal ini membuat Ploy menjadi pingsan. Akhirnya Wee bisa keluar dari rumah itu. Sedangkan Ploy yang telah tersadar mendapati dirinya terjebak di bawah lemari kayu dan tidak bisa keluar dari situ. Reruntuhan api dari atas jatuh menimpa lemari kayu itu, dan hal ini pun membuat lemari tersebut ikut terbakar bersama Ploy di dalamnya. Dan Ploy disemayamkan di kuburan yang sama bersama Pim. Dan cerita pun selesai. Gimana horror lovers? Cukup ngeri-ngeri seru ya ceritanya. Plot twistnya keren abis. Kesimpulan cerita ini bahwa ternyata yang selama ini bersama Wee adalah Ploy, yang berpura-pura menjadi Pim hanya demi mendapatkan cintanya Wee. Jadi sebenarnya yang telah tewas duluan adalah Pim, dan meninggalnya pun bukan karena operasi pemisahan, namun karena tercekik oleh Ploy yang tak sengaja, karena marah atas ucapannya Pim yang mengatakan Ploy sebagai beban hidup dari diri Pim. Dan takut ketahuan juga, ia sampai tega membunuh ibunya dan asistennya. Wow, sadis ya. Ploy yang begitu terobsesi dengan Wee membuatnya menghalalkan segala cara. Bisa dibilang Ploy ini seorang psikopat yang sangat sadis. Ia tak bisa membedakan antara cinta dan obsesi semata. Karena alur ceritanya yang sangat apik dan plot twistnya yang gokil, film ini layak mendapatkan nilai 9,5 dari 10. Bahkan film ini juga dibuat remake di negara-negara lain, seperti di India dengan judul Charulata pada tahun 2012, Kita Anjali pada tahun 2013, dan juga dengan judul yang sama Alone pada tahun 2015. Di Filipina pun juga ada dengan judul Guni-Guni pada tahun 2012. Banyak hikmah yang bisa diambil dari film ini, namun yang paling menonjol adalah sepandai-pandainya kebusukan yang telah disembunyikan pasti akan terendus juga. Oke horror lovers, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bisikan-bisikan horor yang lain. Kalian bisa like dan request film horor apa selanjutnya yang mau aku bisikin. Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke, see you di next video. Bye!